bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini, Senin 20 Februari 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 9 ayat 14 sampai 29. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR dengan tema Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi Siris Paracletus Sanctissimi Deum Dei, Fonsibus Signis Caritas et Spiritualis Sunseo, tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas futura. Turite promissum Patris, sermone ditas futura. Ascendem sensibus in funde amore corribus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium, doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semua akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Kami mohon, semoga melalui semuanya itu, kami semakin dimampukan untuk semakin percaya akan setiap rencana dan kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dikau Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam Injil Markus yang barusan kita dengar, dikisahkan kepada kita
tentang penderitaan seorang anak yang telah mengalami kerasukan roh yang membisukan. Hal yang paling memprihatinkan di sana adalah bahwa bukan saja anak itu mengalami kebisuan, namun anak itu juga sering diseret oleh roh itu ke dalam api dan ke dalam air untuk membinasakan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang tua dalam hal ini ayah dari anak yang kerasukan roh yang membisukan itu tidak tinggal diam, tidak saja merasa sedih, tetapi ia berusaha untuk mencari jalan bagaimana caranya anaknya itu bisa sembuh dari sakit. Hal yang dilakukan oleh ayah dari anak itu adalah ia membawa anak itu untuk mencari Yesus karena dia percaya bahwa Yesus pasti akan menyembuhkannya. Dalam kisah Injil kita dengar bahwa sebelum menemukan Yesus, ayah dan anak ini menemukan para murid. Di sana ayah tersebut telah meminta pertolongan, akan tetapi para murid juga tidak tahu bagaimana harus menyembuhkan anak itu. Dalam situasi seperti itu, ketika para murid dan juga ayah dari orang tua itu tidak menemukan jawaban yang pasti untuk kesembuhan anaknya, tibalah Yesus dan ketiga muridnya di tempat itu. Maka ketika mereka melihat Yesus datang, ayah dari anak itu dengan serta-merta berlari menemui Yesus. Ketika telah sampai di hadapan Yesus, ayah dari anak itu mulai menceritakan kepada Yesus apa yang sedang terjadi. Di sana kita bisa melihat bahwa ayah dari anak itu tentunya menceritakan kepada Yesus apa yang menjadi perasaan yang terdalam yang sedang ia rasakan. Ayah dari anak itu tentunya merasa sedih, merasa takut akan kehilangan anaknya. Tetapi bahwa ketika melihat kehadiran Yesus, tumbuh harapan yang kuat dari ayah tersebut. Ayah anak ini memiliki harapan bahwa satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika melihat ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya mengalami banyak sakit penyakit yang kita derita dan juga orang-orang yang kita kasihi yang mereka deritakan. Dengan membaca dan mendengarkan Injil ini, saya secara pribadi teringat akan sebuah kisah yang saya alami. Ketika saya masih berada di rumah pembinaan, saya mengalami sebuah mujizat kesembuhan dari Yesus. Kala itu, ketika kami para calon belum diizinkan untuk menggunakan handphone untuk berkomunikasi kepada orang tua. Di sana ada keluarga dan yang juga merupakan suster yang memberitahukan kepada saya bahwa salah satu dari anggota keluarga saya sedang mengalami sakit. Dan hal yang paling membuat saya merasa khawatir dan juga takut adalah bahwa keluarga tersebut atau suster tersebut mengatakan kepada saya, "Bibi kamu itu atau tante kamu itu, kita hanya tinggal menunggu waktu.
atau menunggu hari kapan Tuhan akan memanggil dia. Ucapan itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya merasa seperti dunia terbalik pada saat itu. Merasa sangat kecil dan tidak berdaya apa-apa. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, namun saya mendengarkan informasi seperti ini. Hal yang saya lakukan tentunya pada saat itu saya pasti menangis. Namun dalam tangisan ada doa-doa yang terurai di sana. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau pasti akan menyembuhkan keluarga saya, menyembuhkan orang yang paling saya sayang dalam hidup saya. Saya percaya itu. Dengan menatap pada salib Kristus, saya berkata, Tuhan, Engkau sendiri mengalami sakit dan juga penderitaan. Engkau tahu, saya saat ini belum siap menerima apa itu kehilangan. Dan saya percaya bahwa Engkau pasti akan membantu saya. Dengan keyakinan itu, hari demi hari, saya terus mengulang doa yang sama. Meminta pertolongan dari Tuhan, memohon rahmat kesembuhan bagi tante saya yang sedang sakit, dan juga kesembuhan bagi diri saya sendiri untuk tetap kuat dalam menapaki panggilan hidup dan juga kuat menerima apa saja yang menjadi keputusan dari Tuhan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan pada akhirnya kami pun diizinkan untuk boleh berkomunikasi dengan keluarga. Betapa bahagianya saya waktu itu, karena ketika saya berkomunikasi ke rumah, saya mendengar bahwa memang betul tante mengalami sakit yang begitu parah, dan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, tante bisa sembuh dari sakitnya. Itu merupakan mujizat terbesar dalam hidup saya. Dan bukan hanya satu saja mujizat kesembuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Masih terlalu banyak mujizat kesembuhan yang saya alami, baik diri saya sendiri maupun orang-orang terdekat, orang-orang yang saya kasihi, dan juga sahabat kenalan yang saya kasihi. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil dan juga kisah pribadi saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bahwa ketika mengalami pencobaan dalam hidup, dalam hal ini sakit dan penderitaan, apakah kita harus menyerah begitu saja? Apakah kita harus lari menjauh dari Tuhan? Apakah kita harus mempersalahkan Tuhan karena penderitaan yang kita atau orang-orang yang kita sayang mengalaminya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus selalu ada dan hadir untuk kita. Dia membutuhkan keterbukaan hati kita, kerendahan hati kita untuk datang kepadanya, memohon kepadanya. Tuhan, jikalau Engkau mau, sembuhkanlah orang yang saya sayangi. Kita berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa harus memaksakan kehendak kita. Kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan, tetapi kita sepenuhnya berpasrah.
Tuhan, saya hanya memohon dengan penuh iman dan kepercayaan kepadamu. Tetapi saya berpasrah bahwa apa saja yang menjadi keputusanmu, terjadilah menurut kehendakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan inspirasi dari Injil hari ini, ketekunan, kesetiaan, kesabaran, dan juga keuletan dari ayah anak yang sakit ini menginspirasi kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan pertolongan kita dalam menghadapi setiap situasi hidup dan perjuangan kita. Semoga kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kita dalam seluruh hari ini. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa dari kita, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Semoga Tuhan selalu memberikan kepada mereka rahmat, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi peristiwa yang sedang mereka alami saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa mohon perdamaian di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang sedang berperang. Semoga Tuhan memampukan setiap orang untuk mampu menciptakan perdamaian mulai dari dirinya sesama, dan terutama mereka yang dijumpai dalam hidup dan pekerjaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang sampai saat ini masih berusaha mencari pekerjaan yang pantas dan layak. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, dan juga semoga mereka dimampukan untuk selalu berjuang dan berusaha terus mencari pekerjaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu,
Para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam yang diurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.